Oke, hai guys, kembali lagi di Cafe Talk with Kairos Wax. Masih dengan Arta. Jadi kali ini kita akan membahas tentang apa ini? Sisi gelap. Sisi lain dari fotografer-fotografer yang ada di Kairos Wax. Dan kali ini gue udah ditemenin sama Amel, fotografer paling dinamis di Kairos. Karena tiap minggu rambutnya berubah. Jadi gue juga spesial banget nih, kali ini gue pakai baju yang warnanya sama dengan rambutnya Amel. Kan namanya Amel, nama panjangnya Kameleon. Kameleon apa sih? Bunglon. Oh nggak tahu, gue pikir itu salamander. Mirip. Anyway, jadi hari ini kita akan ngebahas tentang siapa sih nggak kenal Amel sebenarnya ya? Kayak Amel tuh udah dari pertama Kairos berdiri Amel udah ada, Kairos duduk Amel udah ada, Kairos joget Amel udah ada, Kairos rebahan Amel juga udah ada. Foto-fotonya kalau di website, di Instagram, di mana-mana semuanya pasti udah kenal nama Amel. Nah tapi kita kali ini mau membahas tentang sisi personal, hal yang paling dalam dari seorang Amel. Jadi pertanyaannya ini siap-siap ya Mel, ini pertanyaan paling penting. Belum siap. Jadi, kapan pertama kali belajar fotografi? Langsung ngedrop gitu. Saya cerita Mel, pasti mereka pengen tahu. Jadi pertama kali belajar fotografi itu pas kuliah sih. Pas kuliah kan ada mata kuliahnya fotografi. Jadi pertama kali pas itu. Oke, emang kuliahnya apa sih? Dulu DKV, Desain Komunikasi Visual di Bandung. Desain Komunikasi Visual di Bandung. Wah, anak Parayangan ITB. Sebuah institut teknologi di Bandung. Yang bernama, kita singkat aja, ITB. Wah, anak pintar. Jadi belajar fotografinya di sana. Terus mulai jatuh cintanya di situ. Mulai jatuh cintanya ya di situ, tapi justru setelah selesai mata kuliahnya baru kayak oh iya ya, kayaknya karya kayak gini seru deh, kayak pengen bikin kayak gini deh, kayak gitu-gitu. Tapi referensinya foto kayak gitu. Padahal itu kan adalah sekolah desain, maksudnya belajaran tuh desain. Kalau desain lebih banyak kayak ilustrasi yang kayak lebih crafting gitu sih. Nah, waktu pertama kali masuk di situ pengennya jadi fotografer atau jadi desainer? Pengen jadi desainer, tentu saja. Terus keluarnya jadinya fotografer. Begitulah. Tapi sempat kok jadi desainer dulu. Terus? Sebelum jadi fotografer. Benci? Enggak. Cuma nggak suka aja. Cuma yang lain lebih menarik aja. Emang yang menariknya apa dari fotografi? Fotografi lebih dinamis kali ya. Kalau misalnya desain kan kerjanya kayak di depan komputer terus, yang kayak gitu. Kalau foto kayak bisa ketemu orang, ke tempat yang baru, ke mana-mana gitu. Jadi lebih ke arah ketika mengerjakannya juga lebih berwarna gitu ya. Betul. Nah, terus beda banget nih kan. Amel aslinya dari mana? Dari Sumatera Selatan. Oke, dari Sumatera Selatan itu Lampung. Palembang. Oh iya. Anak IPA, taunya akuntansi. Jadi dari Palembang, terus ke Bandung, terus abis itu ke Jakarta. Jadi dari Sumatera Selatan, terus ke Jakarta dulu, ke Bandung, balik lagi Palembang, balik lagi Jakarta. Begitu. Kenapa Jakarta? Karena kalau dulu sih sempet, karena teman-teman banyak juga di Jakarta stay-nya, tapi untuk kayak foto sendiri emang lebih apa ya, kalau di Jakarta tuh lebih banyak kesempatannya dan yang dikerjakan lebih impactful mungkin ya. I see. Jadi kayak apa, dengan effort yang mungkin sama, duitnya lebih banyak. Tentu saja loh. Iya, sama mungkin kayak exposure gitu-gitunya juga lebih impactful di Jakarta kayak. Nah, jadi dari Palembang ambil desain, terus keluar jadi fotografer. Kenapa ke wedding? Menarik. Jadi waktu dulu sebenarnya pas di desain itu spesifikasinya itu kan advertising, justru. Terus dari situ ngeliat kehidupan advertising, kayak gini. Terus jadi kayaknya gue pas menentukan ingin jadi fotografer kayak udah
kayak gue mau jadi fotografer, tapi bukan yang itu. Bukan yang advertising. Iya, bukan yang kayak semua di set banget gitu. Jadi tertarik ke wedding yaitu karena kayak lebih apa ya, ada genuine gitu loh. Lebih honest emosinya gitu. Nangis, ketawa. Kayak iya, sama senang banget lihat kayak momen-momen yang intens kayak gitu sih, kayak bikin heartfelt. Ya, heartfelt. Terus gue kayak berapa puluh kali pun datang ke matrimoni kayak tetap suka nangis. Serius pernah? Terus gimana tuh? Ya biasanya bisa sembunyi di belakang kamera. Ya. Makanya kalau sekarang pakai mirrorless kayak terlalu kecil. Iya. Dulu kayak gini. Itu benar sih. Kalau saya apalagi pada saat mereka lagi fall tuh fallnya deep banget ya. Iya. Tapi I mean, bagaimana cara mengantar? Maksudnya wedding itu tidak terlihat secantik itu, benar kan? Maksudnya kita wedding pasti berantakan banget lah, kacau lah. Kadang-kadang ya ini lupa itu, gitu. Itu gimana cara ngakalinnya, Mel? Kalau untuk motretnya gitu. Motretnya. Lebih ya see the bright side-nya aja sih. Oke. Ya kayak gitu sih kalau aku lebih lihat yang positifnya gitu. Ada yang paling hal terbaik dari wedding hari itu. Yang paling berkesan? Yang paling berkesan loh. Udah foto wedding berapa lama sih? Dari 2014. Wah, berarti sekarang udah lumayan lama ya? Lumayan ternyata ya. 6 tahun. 6 tahun. Lumayan. Yang paling berkesan yang mana? Yang paling berkesan banyak ya. Kalau wedding apa ya? Gua pernah itu kan waktu itu wedding di Bali. Terus kenapa gue yang jarang cerita ya? Terus jadi yang paling berkesannya adalah saat itu groomnya lupa bawa sepatu. Sepatu weddingnya ketinggalan di Jakarta. Terus gimana caranya agar sepatu itu bisa sampai di Bali, padahal seluruh keluarga kan dari Bali kan. Jadi langsung kontak. Kebetulan waktu itu ada tim Kairos yang juga mau ke Bali, jadi hanya nitip. Nah, yang paling menegangkan adalah sesaat sebelum memasuki matrimoni, sepatu itu diantar. Jadi hampir aja dia jalan pemberkatan dengan nyeker, tapi tiba-tiba begitu sesaat sebelum itu sepatunya datang. Wah, itu gue paling inget sih. Kenapa lo jadi bayangin? Terus lo jadi nangis juga. Kenapa yang paling berkesan jadi fotografer? Nggak sampai ketinggalan sepatu kayak gitu sih. Ya paling kayak berkesan tuh kalau misalnya pernah yang kayak datangnya harus yang pagi-pagi banget itu aja sih, kayak yang subuh terus belum ada cahaya sama sekali dan hotelnya lumayan gelap kayak gitu sih. Jadi kayak dan waktunya kayak tight banget, jadi kayak harus nyalain lampu apa kayak gitu sih. Ya itu challenging banget sih ya. Iya kayak. Karena kan tuh fotografer bergantung banget sama cahaya sih ya. Betul. Terus sekarang sudah tercapai nggak tujuannya gitu kan? Waktu keluar jadi dari kampus kan pengen jadi fotografer, terus masuk ke fotografer wedding gitu. Sudah tercapai belum? Kalau tercapai sih saat ini belum sih. Kan ada pasti tujuan jangka panjang tujuan jangka pendek. Mungkin yang pendek kayak pengen jadi fotografer dan pengen kayak bangga. Gue fotografer sih kayak gitu. Kok saat ini ya masih bisa lah bilang gitu, cuman kok kedepannya masih banyak milestone. Milestone yang paling dekat deh, milestone yang paling dekat. Pengen lebih banyak memberikan warna di industri wedding fotografi. Kayak rambut lo. Iya betul. Jadi terus posnya hitam putih. Tapi kalau lihat hitam putih di Instagramnya Amel ya tinggal di swipe dikit muncul warnanya. Berwarna. Jadi kesel kalau tiba-tiba dari hitam putih ada warna satu di situ. Oke, jadi pengen memberikan warna di industri wedding. Ada lagi ya? Far itu. Jadi mari kita sama-sama wujudkan untuk Amel bisa memberikan warna di wedding Indonesia. Oke guys, jadi itu dulu mungkin ya Amel ya untuk Cafe Talk edisi kali ini. Jadi kita sudah tahu nih sekarang Amel bukan hanya dari sisi karyanya aja, tapi kenapa sih dia bisa menjadi seperti Amel yang sekarang. Tidak hanya rambut yang berubah-ubah, tapi kenapa dia bisa jadi fotografer wedding. Nah, tetap stay tune di Cafe Talk with Kairos Works karena kita akan ada lagi fotografer-fotografer lain di Kairos Works yang akan kita ulas tuntas
seperti apa sisi lainnya gitu. Jadi tetap di Cafe Talk with Kairos Wax. Bye bye. Dadah.